selamat malam semuanya. Terima kasih ya buat teman-teman udah join dan menyempatkan waktu. Dan di sini kita hari yang cukup spesial nih, Fon. Kenapa nih? Ada hari apa sih ini di tanggal 8 Maret ini? Apa ya? Kita lihat dari speaker-speakernya dulu dong. Ini Oh kayak iya bener. Ini pada ada cewek-cewek siapa aja nih? semua. Mungkin bisa dikenalin nih sama Devon. Jadi di sini yang ada yang masuk duluan deh tadi. Ada Guri, halo Guri. Ada Guri, terus ada Jacqueline, Halo. ada halo. Terus ada Fioni, ada Hana, dan ada Debbie juga. Debbie yang bakal juga nanya-nanya ntar ya. Nah, apa nih? Speaker kita semuanya perempuan. Karena hari ini kita merayakan International Women's Day. Halo. Yeay. Tepuk tangan dulu buat perempuan-perempuan hebat di luar sana. Dan terus ada satu lagi nih, tunggu kita naikin dulu. Ini udah masuk, ntar ya, bisa nggak? Nah, ada Kak Ivan juga. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo. Nah, jadi kita bahasan spesial perempuan semua dan kita akan bahasin tentang women and career gitu. Di perempuan dan pekerjaan gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut kita kenalin masing-masing dulu ya. Satu persatu gimana, Nuk? Boleh. Silakan waktu dan tempat buat teman-teman mungkin bisa perkenalan dulu kali ya yang ada di sini. Ada Guri, ada Jacqueline, ada Fioni, Hana, ada Ivanka juga dan juga ada Debbie. Silakan. Oke. Guri dulu deh, Guri yang awal tadi. Silakan Guri boleh perkenalan diri. Halo semuanya, namaku Guri. Bukan nama asli, tentunya itu cuma nama panggilan. Aku sekarang kerja di Jepang, tapi aku asli dari Indonesia. I guess that's it. Di sini di Jepang udah 6 tahun, I guess. Kerja sebagai apa nih di Jepang? Aku sebagai karyawan biasa, nothing special. Tapi aku freelancing as an illustrator. Nice. Jadi kita bisa dibilang illustrator based in Japan ya. Sebutnya gitu aja ya. Iya, I guess. Oke. Full time worker lah, full time career woman dan juga illustrator gitu as a freelancer. Iya. Oke, nice. Dan kebetulan di Jepang juga ya. Ini mungkin sedikit beda nih Von dari teman-teman yang di sini. Nah, di sini kita ada siapa lagi? Ada Jacqueline. Halo Jack. Panggil Jackie lah. Halo. Hai Devon, hai Ibnu. Halo guys. Oke. Jadi kalian dulu Jack. Oke, Van. Oke, nama gue Jacqueline. Sekarang gue kesibukannya mungkin handle ini kali ya, baru banget launch social enterprise yang fokusnya memang lebih ke edukasi tentang praktek makan berkelanjutan. Seperti itu, lewat eating movement. Rutin namanya. Iya dong. Eating movement, Oke. Lanjut, thank you Jack buat kenalannya. Sekarang lanjut ke Fioni. Halo Fioni. Boleh kenalin diri. Ya, halo semuanya. Ya. Gue Fioni, gue bisnisnya di Tangerang. Kalau gue kerjanya sekarang di NFT Marketplace sebagai content writer dan sebelum di sini juga di local blockchain company sih sebagai content writer juga. Jadi basically lebih ke divisi konten lah. Oke. Oh ini menarik sih, kayak NFT, sesuatu yang baru. Teknologi, terus ini ada hubungan dengan finance. Bener. Kayak perlu banget nih baca, terus riset dan tahu banyak banget seluk-beluknya tentang ini nih, Pak. Nah, oke, nanti kita kupas habis langsung lah ya. Dan di sini kita juga kedatangan dari Hana. Halo Han. Suara gue kecil atau udah cukup besar ya? Aman. Aman ya. Oke, halo Devon, Ibnu, sudah lama kita tidak bertemu. Basically gue adalah teman kerjanya Devon dan Ibnu. Kita sama-sama di Jedi. Cuman gue lagi
maternity leave gitu ya. Oh, Udah mau kelar karena minggu depan gue udah balik kerja. Terus apalagi gue adalah ya di Jedi gue adalah content writer, dan gue juga punya podcast yang ngebahas tentang semua hal tentang perempuan, namanya Dunia Wanita. Itu bisa kalian searching di Spotify. oke, nice. Jadi nih karena baru maternity leave, congrats ya Hana udah jadi ibu sekarang. Thank you. Nah ini ada Debbie nanti bantuin Koko. Sebelum ke Debbie kita ke Kak Ivanka dulu nih. Boleh kenalin diri Kak. Halo, Devon, Ibnu. Ya. Salam kenal, ini pertama kali ya aku join Halo, di sini. salam kenal. Iya, Kak, salam kenal. aku Ivanka, sekarang tinggal di Bali. Saat ini aku bekerja sebagai CEO di sebuah perusahaan dalam industri solar. Oke. Solar Solar panel. Ini ya. Solar Yes. panel ya. Oke. Thank you Kak Ivanka buat perkenalan. Bukan solar band sih, Nah. Fon. Iya, gue biar agak kebalikannya ya. Bener. Biar clear. Nah, oke. Nah, karena ini speakernya pada cewek-cewek semua, nah kita hari ini juga bakal nanya-nanya dari cewek juga nih yang biar lebih rasanya lebih dekat. Nah ini, silakan Dep, gimana Dep? Oke, pertama-tama aku mau nanya kakak-kakak yang di sini, gimana sih perjalanan kakak sampai di posisi sekarang ini, terus tantangannya tuh apa aja gitu? Boleh coba Kak Guri lagi. Tantangan ya. Kan di Jepang nih Gur, jadi kerjanya gimana kalau misalnya kayak apalagi di Jepang kayak kita biasa suka lihatnya kan perempuan kayak laki-laki, lebih banyak laki-laki, gimana ya, lebih apa sih namanya, Pak, patriarki ya, Patriarchal ya. Ya. Nah kalau di Jepang itu kayak gimana tuh? Of course yang paling utama barrier-nya itu language ya. Karena again Jepang itu masih very gimana ya? Masih benar-benar mainnya pakai Japanese language. Jadi kalau at least kayak gimana sih basic knowledge tentang Japanese language yang nggak ada, you'll have a hard time sih kerja di sini. Terus gimana ya? Aku udah kerja di 2 tempat sih so far. And thankfully aku nggak pernah experience yang namanya sexual harassment or power harassment di sini, which is quite common di sini ya. Tapi ya gitu sih, aside from that cukup common yang namanya sexual harassment sama power harassment sih. Gitu. For a woman sih. Ya. Terus jadi kerja pun juga, kenapa sekarang milih untuk kerja? Tadi ya kita lebih ke ilustratornya lah ya gitu. Aku sih ilustrator sih sebagai freelance ya, first of all. So gimana sih? Waktu itu lebih aktifnya pas masih awal pandemi ya. Cuman sekarang karena aku udah ada day job, jadi it's more of like a hobby right now. Karena apa ya? Aku sekarang lagi ini kan the process of perpanjang my visa. Yeah. Jadi once I got that taken care of, aku udah dapat hasilnya dan baru aku bisa ngefokusin lagi ke my side job as a illustrator gitu loh. Gitu sih, I guess. Oke. Terus Kak kalau boleh tanya nih, tadi kan Kakak bilang ada power harassment ya, khususnya di cewek juga. Nah itu boleh dijelasin, di-elaborate lagi nggak lebih bentuknya itu kayak gimana, terus gimana aja Kalau power yang terjadi? harassment itu both sih, jadi kayak cowok cewek kena. Tapi kalau cewek ada satu lagi yang sexual harassment sih. So sexual harassment pasti yang kayak udah biasa ya, yang kayak those kind of stuff. Tapi kalau power harassment itu kalau Japanese spesifiknya itu kayak gimana ya? Misalnya nih kalau di Jepang itu ada kayak unspoken rule gitu. Kalau misalnya bosnya belum pulang, lu nggak boleh pulang gitu. Jadi ya meskipun kerjaan udah selesai, ya duduk aja nggak apa-ngapain, kayak orang bego sampai bosnya pulang baru lu pulang. Nah itu termasuk salah satu power harassment Jepang sih ya. Sama apa lagi ya waktu itu?
Kalau buat cewek itu selalu kayak nggak tahu sih ini kalau di tempatku sih nggak ada. Cuman aku pernah dengar temanku itu dia kerja di kantor Jepang yang benar-benar apa sih strukturnya very traditional Japanese company gitu ya. Itu dia tuh mau ngambil day off itu susah gitu loh. Kayak harus minta maaf kanan kiri dulu. Sorry ya mau ngambil day off baru bisa ngambil day apa sih paid day off lah gitu loh. Padahal kan itu hak lu sebagai pekerja kan ya. Jadi Jadi kayak sungkan gitu. jadi Padahal nggak kayak seharusnya sungkan. yes. Padahal kan itu kan emang hak lu sebagai pekerja kan. Nah itu sebenarnya cowok juga iya. Cuman cewek yang agak lebih pressure-nya kena gitu loh untuk kayak apa sih istilahnya susah untuk minta izin untuk day off gitu loh. Oke. Gitu sih. Berarti bisa disimpulin kalau kondisinya buat perempuan di Jepang, perempuan karir di Jepang cukup ini ya, cukup memprihatinkan ya karena kebutuhan perempuan kan banyak gitu buat apalagi kalau misalnya lagi menstruasi gitu kan sakit banget tuh apalagi ya itu izinnya aja susah. Iya, and like speaking of tuh ada career cewek di Jepang itu agak gimana ya? Susah gitu ya. So in a way ada dua kan. Satu it's either kamu jadi career woman atau dua kamu nikah jadi stay at home mom gitu kan. Kalau cewek itu agak susah gini sih. Kalau kamu misalnya umur 30-an, I think this is very common di Jepang itu kayak gimana ya? Kamu pasti tanyain gitu loh, kayak kalau misalnya kamu nikah gitu, pasti kayak ada expectation untuk lu quit kerja gitu loh. Quit kerja kalau misalnya balik lagi itu kayak jadi omongan gitu loh. Nanti siapa yang ngurus anaknya di rumah gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu jadi career woman itu nanti jadinya kayak diomongin juga gitu loh, kayak nggak nikah gitu. iya kayak gimana ya, mau ini salah gitu loh. Jadi kayak itu sih. Masalah. Yes, gitu. Itu kayak itu specific for Japanese woman ya. Aku nggak gitu kalau foreigner women gitu. Tapi kalau buat Japanese women kayak gitu sih. Oke, menarik sih. Nanti bisa dibahas lebih lanjut kali ya. Yes. Oke, untuk selanjutnya aku mau tanya sama Kak Ivanka nih yang dari umur muda udah jadi Chief Executive Officer. Gimana nih Kak perjalanannya bisa sampai di sana, terus gimana tantangan yang Kak hadapi nih? Oke, makasih Debbie. Jadi cerita sedikit, aku mulai timku ini dari Februari tahun lalu, jadi sebenarnya baru banget. Dan kita punya cita-cita untuk mempermudah semua orang, especially di Indonesia, untuk beralih ke renewable energy dengan solar panels. Tapi saat ini kita baru mulai jadi outsource company aja dengan klien kita adalah salah satu perusahaan instalasi solar terbaik di Amerika, sambil terus melakukan research and development untuk market di Indonesia. Untuk tantangannya, dari awal mulai ya, aku tuh suka kadang kepikiran aja kayak opini orang ke aku tuh gimana ya gitu. I mean, aku perempuan umurnya 21 tahun dan bahkan belum lulus kuliah gitu kan. Aku selalu mikir kayak apa mereka bisa respect aku gitu, apa mereka bisa percaya sama aku. Dan so far sih ya I've had a really pleasant experience. Syukurnya kayak contohnya dari 42 orang yang kerja di perusahaan ini, mereka justru lebih ke salut sama aku dan senang bekerja di sini karena manajemen style-nya aku gitu loh. Jadi tantangannya lebih ke kadang ngerasa insecure atau ragu sama diri sendiri aja sih. Oke, understandable lah ya. Apalagi mungkin kolega-koleganya lebih tua ya Kak dari Kak Ivanka. Iya, kayaknya aku I'm the youngest one in the company. Tapi keren banget sih bisa se-confidence itu dan nggak takut sama pendapat orang-orang sih. Ya walaupun insecure wajar lah ya. Iya wajar banget sih. Iya. Oke. Oke, lanjutnya tanya Kak Fioni. Ya, halo. Halo. Ya, gimana nih Kak perjalanan Kakak di posisi sekarang ini dengan pekerjaan yang sekarang ini dan juga tantangannya? Kalau aku sekarang kan di content writer, sebenarnya dari
udah dari 2015 deh kayaknya, dari content writer selalu di bagian konten, dan kebetulan memang selalu di startup sih. Startupnya juga yang masih skalanya kecil gitu, paling banyak paling 20-an gitu, jadi belum pernah ngalamin yang kayak hierarki banget gitu. Dan juga kebetulan juga selalu jadi karyawan, jadi early employee juga gitu. Jadi ya udah bisa, kalau misalnya ada yang baru atau misalnya ada orang baru gitu juga udah bisa inilah, maksudnya dalam tanda kutip tuh bisa diatur lah gitu. Itu dan nah backgroundku juga bukan dari sastra gitu sih, aku backgroundnya lebih ke nulis sebenarnya, lebih ke travel, aku lulusan travel ternyata. Terus ya nyemplung ke startup gitu. Terus gitu. Tapi uniknya ini sih dari satu kerjaan ke kerjaan lain itu ya selalu dari referensi orang gitu. Kalau nge-play sendiri kayak nggak pernah dapet gitu. Berarti bagus dong ya kalau referensi orang, berarti kayak udah kelihatan kalau kakak nih capable dan ya berkemampuan baik gitu kan ya. Ya mungkin ya, jadi ya one opportunity leads to another opportunity lah. Oke, thank you Kak Syirnya. Oke, selanjutnya bentar deh. Kak Ibnu mau respon? Agak ini sih penasaran, agak sedikit penasaran. Maksudnya gini, dari Kak Fioni tadi kan menjelaskan gitu kayak di awal-awal karir sampai mungkin udah dari berapa ya, 2015 lah ya, udah sekitar 6 tahun gitu berkarir di startup dan juga kayak early stage company gitu. Nah, kira-kira dari kultur tuh ya, dari kultur kan pasti beda banget ya dengan company yang gede kayak gitu. Nah, sebelum pada saat itu tuh kayak pernah ada nggak sih kayak keinginan untuk oke lah aku pengen coba jump off ke company yang lebih besar yang mungkin aja udah well established dan juga udah punya kultur yang lebih, selain bisa dibilang lebih rapi ya dibanding yang sekarang. Kalau dari kayak Kak Fioni sendiri tuh gimana? Ya dulu sempat kepikiran gitu sih, kayak apa coba yang lain aja dulu gitu ya, yang lebih gede gitu. At that time tuh mikir gitu, kalau misalnya gue jadi di tempat yang lebih gede, kayaknya impact gue ke company tuh nggak bakal segede pas gue di company yang sekarang gitu. Karena pas yang di company yang sebelumnya, misalnya aku bagian konten, paling banyak konten paling 1 orang 2 orang gitu, maksudnya itu bakal beda banget impactnya kalau aku di tim yang kontennya 10 orang gitu kan. Ya aku lebih merasa apa ya namanya, ya lebih bisa gitu memberikan impact lah di company yang lebih kecil gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ini kan ngomongin karir juga ya kan, pasti mungkin sensitif dengan orang-orang terdekat gitu. Pernah ada dorongan gitu gak sih kayak Fioni kamu coba deh ini ke mungkin someplace somewhere else better gitu ya, mungkin bisa entah ngedevelop karir dan juga mungkin secara finansial lebih better gitu dibanding perusahaan kamu yang sekarang gitu. Kalau pernah mengalami hal seperti itu, terus cara menanggapinya gimana tuh Kak? Pernah sih waktu itu sesekali, dan memang itu sebelum nyemplung ke startup memang udah pernah ke perusahaan yang gede gitu ya, bank gitulah ya. Dan kebetulan waktu itu juga posisinya facing client gitu, dan ya emang nggak bisa aja gitu, jadi emang ya udah dicoba nggak bisa, ya udah balik lagi ke tempat awal gitu. Dan kebetulan kalau dari orang terdekat juga sebenarnya doesn't really matter sih sebenarnya, maksudnya karirnya mau di mana gitu, yang penting nggak nganggur, dalam tanda kutip nggak berpenghasilan aja sih gitu. Nggak, istilahnya nggak ada tuntutan yang terlalu menuntut kamu tuh harus gini gitu ya. Iya. Oke, thank you banget Kak Fioni. Oke, berarti pengennya kalau misalnya di startup itu lebih perannya berasanya lebih gede gitu ya Kak? Iya, so far yang aku alamin sih gitu ya, kayak bisa langsung yuk dulu sama leadernya gitu, ngobrolin apa gitu, dan kalau kita ada ngerasa something issue itu juga bisa langsung di brought up gitu loh, tanpa perlu banyak kayak mesti
up dulu ke manajer ini, habis itu ke ini, nanti Iya, baru banyak sini ini tingkatan. gitu. Maksudnya ya nggak cepet gitu loh. Oke, oke. Oke, thank you Kak Fioni. Ya. Oke, selanjutnya aku mau tanya ke Jake Colin. Oke. Oke, Dewi. Iya. Oke, ini tadi lebih ke gimana ya? Kayak Iya, yang gimana nih perjalanan kakak sampai di pekerjaan ini, terus apa aja hambatan-hambatan atau tantangan yang kakak hadapi? Oke. Sebenarnya aku mungkin bisa sedikit relate sama Ivanka tadi. Cuman I'm quite surprised sih Ivanka di umur 21 udah jadi CEO. It's really amazing gitu. Karena kebetulan aku sendiri juga merasakan challenge-nya gitu ya as a CEO in a young age, meskipun mungkin gak semudah Ivanka. Sekarang umurku 25, di mana aku juga cukup strugglingnya adalah mungkin awal-awal kali ya, awal-awal untuk memulainya gitu. Harus keluar dari comfort zone gitu. Karena sebelumnya aku juga udah sempat kerja di tempat yang established dan lingkungannya sangat-sangat positif. Di situ juga menurutku meskipun bisa dibilang itu korporat, tapi aku bisa belajar banyak juga di sana gitu. Nah, tapi memang challenge-nya gimana cari keluar dari situ untuk aku bisa memulai apa visi yang udah aku pengen jalanin gitu dari sejak aku lulus kuliah kayak gitu. Oke, nah kakak kerja di perusahaan sekarang itu apakah memang apa ya sesuai dengan yang kakak atau memang tiba-tiba aja udah kayak jalannya lancar aja sampai di titik ini? Oke. Sebenarnya dulu awalnya itu aku start jadi company-ku namanya Foods Indonesia ya. Jadi Foods Indonesia ini awalnya waktu aku lulus kuliah itu as a community. Terus di situ memang sambil aku juga mencoba untuk belajar, aku sambil coba jalanin ini lewat komunitas dulu gitu. Dan sebenarnya struggle-nya banyak sih gitu, dimana awal-awal itu aku juga coba mikirin gitu, karena aku pengen yang aku jalani sustain, aku pengen buat ini jadi sebuah bisnis. That's why aku akhirnya di tahun lalu mencoba untuk shifting yang darinya community menjadi social business gitu, Debbie. Nah, itu Oke. it's not an easy journey karena pertama kan aku mesti dapat gimana nih fundingnya gitu kan. Sampai akhirnya aku harus bisa dapetin fundingnya di tahun lalu. Terus gimana lagi shifting dari yang tadinya komunitas kita jadiin sebuah social business dan kita coba rebranding lagi. Nah, itu menurutku banyak hal yang aku nggak dapetin entah dari aku kuliah dulu atau dari pengalamanku di tempat kerja sebelumnya. That's why aku harus explore banyak dan di situ banyak challenge-challenge gitu. Kita emang harus coba explore sana sini sih to make it happen gitu. Ya, benar-benar. Setuju sih karena apa ya foundationnya bisnis kakak itu lumayan unik ya kalau menurut aku ya. Jadi aku kayak penasaran bagaimana kakak bisa kepikiran tuh bentuk social bisnis ini. Oke, thank you Kak Jacqueline. Kita lanjut. Mungkin aku ini dulu deh. Gimana nih Mau Kak? penasaran dikit sih sama Jacqueline. Nah, ini kan dari awal nih ya, geraknya kan komunitas dan juga istilahnya sosial gitu. Nah, pada saat waktu awal-awal bootstrapping-nya itu sendiri, waktu awal-awal nyari funding itu biasanya dulu struggle-nya tuh di bagian mana sih, terus gimana bisa overcome itu gitu sampai akhirnya dapat nih aha momennya, dapat investor atau mungkin partner yang bisa ngebantu untuk bootstrap itu sendiri. Itu kan pasti berat banget tuh Jack di awal-awal tuh aku uh, ngebayangin aja gitu. Terus awal-awalnya bisa bertahan dan bangkit terus akhirnya dapetin itu gimana tuh? Oke. Awal-awal sebenarnya bener sih Ibnu. Jadi memang strugglingnya karena gimana kita dapat source fundingnya gitu ya. Dan mungkin kalau journey-nya setiap founder tuh beda-beda gitu. Gimana
dapetin funding di awal-awal gitu. Misalnya ada juga yang coba dengan pakai modal dari keluarga gitu ya misalnya. Ada yang pakai grant funding. Nah kebetulan kalau aku sendiri awal-awal itu kita fokus waktu di komunitas, kita perbanyak network gitu ya. Jadi kita akhirnya sebenarnya aku bisa dapat funding dari network sih. Kebetulan jadi kayak direkomendasiin ke suatu foundation untuk mendapatkan grant funding kayak gitu. Yang nominalnya cukup sih, itu a group of angel investor gitulah. Dan di situ struggle-nya sebenarnya memang lebih ini sih, kita juga mesti actively exposing ourselves, sama mungkin kalau memang udah mau ke arahnya nyari sampai ke investor, kita juga harus siapin untuk bisa pitching ke investor itu. Cuman dulu aku memang belum ngarahin, sampai sekarang juga belum ngarahin untuk ke investor sih. Jadi awal-awal lebih banyak untuk cari network dan coba exposing kita, dan kebetulan ada yang interest sama apa yang kita lakukan dan akhirnya mau mendukung itu. Gitu. Dah, di situ posisinya gimana cara kita meyakinkan si foundationnya ini untuk mau kasih grant ke kita gitu sih. Oke. Mungkin ini kali ya, gue mau sedikit tanya gitu. Kan ini udah tadi social business gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang di sini yang bingung nih. Social business ini apa? Apakah ini non profit atau apa nih? Ini dapat untungnya dari mana apa segala macam? Mungkin bisa diceritain nggak sih, Jack, kayak gimana? Oke. Social business ya. Jadi sebenarnya membedakan dengan bisnis biasa itu balik lagi ke goal dari company-nya sih. Jadi kalau misalnya kita ngebahas bisnis kan pasti yang utama itu adalah profit. Gitu. Meskipun pasti ada juga social responsibility di situ, tapi kalau kita ngebahas social business, kita ngebahas bahwa impact dengan profitnya itu harus sejalan lah gitu. Jadi harusnya produk yang kita hasilkan adalah solusi dari suatu problem. Sehingga harusnya itu menjawab juga kalau misalnya itu menjual itu bisa menghasilkan profit. Dan itu jadi strategi yang harusnya oke karena bisa membuat bisnis itu jadi lebih sustain sambil kita solving the problem kayak gitu. Oke. Jadi tergantung. Gimana? Ada yang Devi mau nambah, Dep? Kayak baru ngeh gitu. Oke. Oke, thank you ya Kak Jacqueline. Oke, selanjutnya dari Kak Hana yang baru aja memiliki dapat momongan. Yes. Boleh Kak Hana bisa share Ya, halo. perjalanan journey-nya bisa sampai ke titik ini. Terus juggling-nya tuh gimana tuh Kak? Juggling-nya pasti tantangan juga dong jadi karir woman tapi juga jadi ibu rumah tangga, statusnya double gitu tuh. Iya, betul banget. Jadi kalau ngomongin perempuan dan karir itu kayak dua hal yang perempuan ingin miliki, tapi kadang dukungannya untuk bisa meraih apa yang kita mau gitu ya, itu luar biasa sih. Karena aku mau cerita dulu dari dulu aku masa remaja aku gitu ya. Jadi aku tuh orang yang ambisius gitu. Jadi aku tuh kan kalau kita masih kecil kita dibilangnya kamu harus punya cita-cita setinggi langit gitu ya. Mau laki-laki perempuan tuh dibilangnya kayak gitu kan. Terus dan gue karena emang kebetulan dibesarkan di keluarga yang memang tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan, bahkan orang tua gue sendiri, bahkan bokap gue gitu ya, selalu ngedorong gue untuk menjadi seseorang gitu. Dalam artian menjadi seseorang tuh artinya kayak lo mau mau jadi apa ya kejar gitu. Lo bisa menjadi apapun yang lo mau gitu. Jadi tidak ada tuh perspektif kalau misalnya perempuan itu jadi ibu rumah tangga aja, perempuan itu ya udah diam-diam di rumah aja, nggak usah kerja, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ngapain sih, kayak gitu tuh nggak ada gitu ya. Tapi sampai suatu saat gitu ya, pas gue SMP, gue itu pernah dapat omongan dari teman gue kayak gini. Ini SMA waktu itu. Ngapain sih kita sekolah tinggi-tinggi tuh ntar jadi ibu rumah tangga juga kok gitu. Jadi di situ tuh gue mikir kayak kok gitu sih mikirnya. Kan sekarang udah nggak zamannya lagi perempuan cuma jadi ibu rumah tangga. Kita tetap kok punya pilihan gitu, mau jadi ibu rumah tangga kayak mau jadi mau bekerja gitu ya, ataupun sama sekali gitu ya tidak mau menjadi ibu tapi
full mau jadi wanita karir aja gitu, nggak mau jadi ibu sama sekali. Itu kan pilihan perempuan gitu ya. Tuh gue kaget di situ. Oke, terus habis itu gue pernah dapat cerita gini dari temen gue. Kebetulan gue cukup berprestasi gitu ya di sekolah. Terus teman gue cerita bahwa Han, iya tuh gue tuh punya tante gitu. Tante gue tuh sekarang udah jadi manajer di kantornya. Dia tuh umurnya 30-an tapi belum dapat jodoh gitu. Ya susah kali ya dapat jodoh 2006 2007-an 2007 gitu ya pada saat itu. Terus teman gue itu ngomong kayak gitu. Iya, orang-orang sekitarnya sih bilang gitu. Wah, susah deh buat perempuan yang udah jadi manajer buat dapet jodoh karena laki mana yang mau gitu. Dia pasti harus nyari yang di atasnya, which is kalau di atasnya biasanya udah pada nikah tuh. Jarang yang masih single. Jadi biasanya perempuan yang punya karir tinggi, dia pasti dia biasanya tuh single atau akan susah dapet jodohnya kayak gitulah. Jadi dia akan jadi perawan tua. Nah, gue tuh kaget gitu dengan menemui fakta-fakta di lapangan. Oh gila ya temen gue ngomong kayak gitu ya. Terus kayak seakan-akan kita itu kalau kita punya cita-cita yang tinggi, kita tuh suka disuruh dalam tanda kutip sama masyarakat atau lingkungan di sekitar kita untuk nurunin standar kita supaya kita bisa ibaratnya fit in gitu dengan kriteria perempuan yang baik gitu ya, perempuan ideal versi masyarakat gitu. Nah, ini yang gue temuin gitu ya. Tapi terus karena alhamdulillah support system gue tidak ada yang berpikir seperti itu gitu ya. Walaupun terus nenek-nenek gue sempat ngomong gini, oh Hana udah lulus kuliah ya, wah abis itu kerja, abis itu nikah dong, cepet-cepet ya gitu. Ya itu udah biasa lah ya gitu. Jadi ya itulah perjalanan gitu. Jadi gue sempat terkejut juga dengan realita yang gue temui bahwa dulu kita dari kecil tuh suka dibilangin kamu harus punya cita-cita yang tinggi ya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita beranjak dewasa kok kayaknya kita sebagai perempuan tuh seperti diingatkan, hey ingat ya kamu tuh kodratnya perempuan, kamu tuh jangan lupain domestik, utamain pekerjaan kamu yang domestiknya itu. Kayak gitu. Padahal sebenarnya kita bisa kok meraih keduanya itu gitu ya kalau kita bisa punya support system yang bagus gitu. Dan tidak dipungkiri bahwa sekarang banyak laki-laki yang mendukung perempuan untuk bisa berkarir, untuk bisa kita berdua gitu ya. Jadi suami dan istri itu sama-sama mendukung untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Itu mungkin banget. Jadi menurut aku buat kalian perempuan-perempuan di sini yang lagi galau dengan karirnya atau dapat omongan-omongan kayak cepetan nikah gitu ya, jangan terlalu ambis lah di kantor gitu kan, itu nggak usah terlalu dipikirin, toh kalian akan mendapatkan cowok yang deserve buat kalian, itu ada gitu. Toh buktinya gue bisa nikah kan sampai sekarang. Gue dapet tuh cowok yang ada tuh laki modelan suami gue gitu ya, di mana kita sama-sama mendukung gitu loh. Gue dukung dia di karirnya dia gitu dan dia mendukung gue di karir gue dan kita sama-sama ambis gitu. Jadi ya fine gitu. Nah, seiring berjalannya waktu kan gue nikah tuh. Gue nikah cukup muda, umur 24. Terus di umur 24 tahun itu kalau orang nikah, orang Indonesia kan biasanya cepat ya dikasih momongan ya, cepat dikasih anak gitu. Gue itu baru punya anak sekarang umur gue 28, berarti 4 tahun setelahnya gitu kan ya. 4 tahun setelah nikah gue baru punya anak nih sekarang. Jadi tuh pas nikah lama kan tuh nunggunya. Nah pas di masa 4 tahun itu, walaupun gue pernah hamil terus keguguran, itu kalau ditanyain udah punya anak belum kan gitu ya. Sekali ditanyakan udah isi belum gitu. Udah hamil belum? Nah itu kan pasti gue bilangnya belum gitu. Terus doain aja ya gitu atau jawabannya gitu. Terus ada waktu itu pernah satu orang ini bilang kayak gini ke gue. Udah isi belum gitu kan. Oh mungkin lo kecapean kali makanya lo nggak punya anak tuh. Jadi lo kalau kerja jangan terlalu capek, nggak usah ngoyo-ngoyo lah di kantor gitu. Jadi seakan-akan ya tetap ya padahal
kita itu masyarakat kita itu selalu terframing bahwa perempuan itu ya harus punya anak gitu ya. Kalau misalnya menikah ya artinya harus punya anak, padahal sekarang kita tuh punya pilihan. Dan gue tahu gitu ya, generasi kita tuh mulai sadar bahwa setiap pasangan itu ketika kita menikah nggak harus kok gitu punya anak. Kalian bisa mendiskusikan itu dengan pasangan kalian, apakah kalian ingin memiliki anak atau tidak gitu kan. Nah kalau gue waktu itu jadi kan kayak seakan-akan gue ambis di kantor gitu ya, atau gue sibuk di kantor itu sebagai sebuah hal yang kurang oke lah gitu, karena gue jadinya gak punya anak gitu kan, maksudnya pada saat itu belum punya anak gitu. Terus abis itu kemudian akhirnya tahun lalu gue hamil, dan di awal tahun ini gue melahirkan, gue punya anak. Nambah lagi tadi kan seperti yang udah Debbie bilang ya, kayak gimana nih juggling apa segala macam. Ini juga yang lagi gue pikirin gitu kan ya, gimana nih untuk bisa kerja juga, ngurus anak juga. Biasanya kan simpelnya gitu ya, kita pasti mengandalkan support system kita lagi gitu ya. Entah itu kita dibantu orang tua atau mertua untuk ngurus anak gitu, atau kita nge-hire babysitter gitu. Nah, pastinya seperti itu sih untuk itu. Nah, ini kan biasanya kalau kita dengar-dengar lagi nih, perempuan-perempuan yang bekerja, terus dia punya anak, apalagi kerjanya harus WFO gitu ya, harus ke kantor ninggalin anak, itu pasti punya rasa bersalah gitu ya. Di dalam dirinya aja tuh pasti udah ada tuh rasa bersalah, kayak, aduh gue ninggalin anak gue nih, gitu kan, gue merasa tidak bisa menjadi ibu yang baik buat anak gue karena gue harus nitipin dia dan lain sebagainya macamnya. Perasaan-perasaan kayak gitu tuh pasti ada gitu. Perasaan yang sebenarnya gue pengen ngerawat anak gue, tapi gue harus tapi nggak bisa gitu ya, karena faktor ekonomi dan lain sebagainya macamnya, atau karena ya emang gue pengen bekerja tapi tetap aja perasaan itu pasti ada gitu. Tapi pasti orang-orang sekitar kita lah banyak lah suka ngomong kayak, wah anaknya dirawat orang tuanya, nanti jadi anak nenek loh, atau misalnya anaknya dirawat pembantu ya gitu, nanti jadi anak pembantu loh, kayak gitu-gitu tuh pasti ada. Terus kayak ya omongan-omongan nggak enak gitu ya, kayak misalnya yang Guri cerita juga di Jepang gitu kan ya, perempuan-perempuan yang bekerja gitu punya anak juga dilihatnya kan negatif gitu kan. Nah di Indonesia mungkin nggak semuanya mengalami itu, tapi pasti ada omongan-omongan nggak enak yang kita dengar gitu loh. Padahal sebenarnya dalam diri kita juga udah ada perasaan kayak ada dilemanya sendiri gitu. Itu perempuan dalam karir gitu ya. Jadi itu dilemanya sih, dan paradoksnya gitu ya. Ironinya perempuan untuk berkarir tuh di situ. Tapi alhamdulillah kalau gue itu punya support system, yaitu tadi ya, balik buat para perempuan kita bisa milih support systemnya kita gitu ya, teman ataupun pasangan yang memang mendukung kayak gitu. Bahwa kita pengennya begini, kita pengennya berkarir seperti ini, itu kalau kalian memang ada rencana untuk menikah dan kalian punya fokus untuk berkarir terlebih dahulu gitu ya, ngejar karir terlebih dahulu, lebih baik emang diomongin gitu. Nah, kalau misalnya pasangan kalian bisa mendukung kalian, itu kan akan lebih baik gitu ya, karena kalian udah ngomongin itu sebelum nikah gitu. Jadi kalian bisa saling mendukung gitu, dan kalian bisa berekspresi atau bisa berkarya sesuai keinginan kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngomonginnya setelah nikah gitu dan ternyata pasangannya kurang mendukung, kan itu agak zonk juga gitu ya. Maksudnya bukan zonk sih, agak sulit juga kan untuk usahanya kita gitu, untuk dapat restu gitu dari suami. Jadi menurut gue sih ya itu ya, kita bisa men-tackle itu tadi gitu ya, kalau kita takut apa segala macam, dengan punya support system itu gitu. Oke, berarti kebanyakan hambatan-hambatan yang kakak dapat itu malahan dari stigma-stigma negatif sama komentar-komentar yang tidak menyenangkan itu ya kak? Betul banget sih kayak gitu.
Jadi lebih kayak gitu. Nah, kalau misalnya perempuan dan karir, itu yang gue alamin ya. Cuman kalau misalnya yang orang lain alamin gitu, itu di karirnya sendiri gitu. Itu kan bagaimana perempuan untuk bisa berkarir gitu kan ya, di luar dari pekerjaannya. Tapi sebenarnya perempuan di dalam pekerjaannya sendiri itu kadang juga gue pernah dapat cerita kayak gini. Ini teman gue kerja di satu kantor gitu ya, perusahaan besar, korporat gitu. Dia ini ibaratnya berkompetisi sama temennya nih, koleganya, satu lagi itu cowok gitu. Mereka tuh mau dipromosiin, nih. Nah, ketika dipromosiin gitu kan ya, mereka memberikan yang terbaik dong gitu kan. Gimana sih supaya pekerjaan gue dilihat bagus sama bos gitu kan, terus bos akhirnya merekomendasi gue gitu kan untuk naik jabatan gitu. Tapi terus akhirnya walaupun di atas kertas si temen gue yang lebih unggul gitu ya, secara pekerjaan dia dinilai lebih bagus, tapi yang akhirnya dipromosiin itu temennya yang cowok, rekan kerjanya yang cowok. Kenapa? Alasannya adalah gini, jadi ternyata rekan kerjanya yang cowok itu ngomong kayak gini ke manajernya, Pak, saya itu kan sudah menikah, saya punya tanggungan, saya punya istri, punya anak yang perlu ditanggung, saya lebih butuh untuk promosi. Sedangkan kolega saya, dia kan single, dia nggak punya tanggungan, dia bisa nanti-nanti aja promosinya. Jadi terus akhirnya kayaknya manajernya itu cowok juga, jadi dan mungkin itu make sense gitu ya. Ya udah deh, dia kayaknya lebih urgent deh untuk promosi. Jadi waktu itu yang akhirnya dipromosiin adalah rekan kerjanya yang cowok, just because dia bilang dia butuh untuk dipromosiin karena dia punya tanggungan, sedangkan lawannya teman gue itu nggak punya, dia single gitu. Jadi jadi kayak gitu tuh, itu bisa aja terjadi gitu, diskriminasi It's quite seperti itu. unfair ya. Betul banget. Jadi kadang kita memang di kantor kita juga perlu lihat gitu ya. Kadang memang ada beberapa kantor yang masih melihat bahwa kamu kan cewek gitu. Jadi nggak adil dalam segi gaji misalnya. Itu adalah kantor yang membedakan antara gaji perempuan dan gaji laki-laki untuk posisi yang sama. Which is biasanya kita nggak akan ngeh karena ngomongin gaji kan biasanya hal yang sensitif ya. Orang tahu benar, orang lain kan nggak tahu ya gaji kita berapa, gaji teman-teman berapa tuh nggak tahu. Biasanya kan hanya HRD gitu kan yang tahu tentang gaji gitu kan. Nah itu biasa ada kantor yang ternyata gaji perempuan, gaji laki-laki berbeda. Yang pastinya gaji laki-laki lebih besar daripada gaji perempuan. Kayak gitu. Oke, baru tahu juga ini. Oke, omong-omong soal tadi tentang stigma negatif. Nah, ternyata sebelum memulai Clubhouse ini, tadi tuh aku nemu satu artikel nih dari 2015. Jadi ada guru besar Fakultas Ekonomi, ini aku sambil sharing sedikit ya. Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dia bilang gini, ambisi yang terlalu besar pada perempuan justru akan menjadi bumerang dan membuat mereka kesulitan bekerja jika terlalu penuh ambisi. Jadi dia bilang kalau perempuan tuh harus tekankan bahwa kalau kamu perempuan dan kamu seorang owner atau CEO, kamu harus berpikir kalau kamu bukan perempuan, katanya gitu. Jadi kan ini apa ya, sebuah bukti lah kalau misal ternyata banyak gitu loh orang-orang yang berpikiran perempuan itu urusannya itu nggak boleh terlalu ambisius dan nggak boleh kerja terlalu keras karena nanti jadi memberatkan kamu sendiri loh, apalagi kamu juga harus pengen jadi ibu rumah tangga kan gitu-gitu. Nah, dari itulah aku mau tanya nih ke kakak-kakak yang di sini karena tadi Kak Hana udah bilang ya kalau misalnya solusinya adalah support system. Yang penting kamu punya partner hidup yang bisa diajak kerjasama dan orang-orang sekitar yang bisa ngebantu kamu, sebenarnya bisa-bisa aja kok gitu. Nah tapi gimana nih pesan dan saran-saran yang kakak di sini pengen sampaikan
buat perempuan-perempuan yang takut terlihat ambisius karena takut dicap bosi, takut ada stigma-stigma yang menempel di dirinya kalau terlalu ambisius, bahkan takut nih nantinya nggak dapet jodoh karena fokus ngejar karir. Gimana nih? Apakah ada yang ingin menyampaikan? Aku Mungkin duluan ya, Dek. Oke. Oh ya, boleh. Karena gue kayak ada panggilan-panggilan suara bayi tuh. Oke. Gak apa-apa. Iya, jadi nah ini seru. Tadi kalau perspektifnya Debbie kan karena memang perempuan itu sudah kita itu diasosiasikan dengan peran domestik gitu ya. Gue Iya. setuju. Nah, yang kedua itu banyak yang berpikir gitu ya, terutama ini laki-laki. Gue nggak tahu ya perempuan ini berpikir ada perempuan yang berpikir gini juga apa enggak. Perempuan itu biasanya lebih mengutamakan feeling daripada logika gitu kan ya. Jadi rasionalitas, betul. Jadi kan itu juga stigmanya kita gitu ya, itu stereotipnya perempuan tuh feeling banget sih, terlalu berempati apa segala macam. Gitu ya. Banyak ya baperan gitu kan. Banyak orang yang melihat bahwa terutama di dunia profesional itu ya, bagi para laki-laki itu, gue nggak tahu bagi para laki-laki atau bukan, tapi gini, intinya adalah mereka melihat bahwa perempuan yang feeling itu tidak baik untuk mengambil keputusan. Itu adalah sebuah kelemahan. Jadi perempuan itu dipaksa untuk menjadi seorang yang thinking, seorang yang rasional gitu ya, ketika dia memimpin gitu. Jadi itu dia poin negatifnya dari perempuan ketika menjadi leader gitu. Orang tuh selain karena kamu mah tubuh kamu kan diciptakan seperti itu, maka kamu tuh kerjanya harusnya di rumah tangga melayani gitu ya. Yang kedua itu karena itu tadi perasaan, kita lebih empati. Padahal surveinya adalah justru perempuan gitu ya, karena dia punya sensitivitas yang lebih tinggi daripada laki-laki, dia justru bisa memimpin dengan lebih baik, membuat keputusan dengan lebih memikirkan banyak pihak gitu. Sehingga keputusan yang diambil biasanya akan lebih baik gitu, dan cara menyampaikannya juga akan lebih enak gitu ke banyak pihak gitu. Ya contohnya aja seperti Perdana Menteri New Zealand ya, gue lupa namanya siapa, Jacinda Ardern itu kan terus kemudian ada lagi Kanselir Jerman Angela Merkel gitu. Itu bukti perempuan-perempuan sebenarnya mampu kok gitu, dan mereka kan kalau kita lihat Jacinda Ardern sama sekali tidak menyingkirkan dirinya yang memang feeling gitu kan, maksudnya bagaimana waktu itu ada sebuah serangan ketika masjid dibom gitu, dia menyampaikan rasa empatinya, dia memeluk apa segala macam, itu kan sangat hangat gitu dilihat gitu. Dan orang-orang yang sebagai korban ini juga terlihat kaum minoritas muslim di sana gitu ya, juga terlihat sangat kami itu dibela gitu, dan bahwa hak asasi semua warga New Zealand itu dianggap penting gitu loh buat seorang perdana menteri ya, kalau nggak salah perdana menteri deh Jacinda itu ya, kayak gitu sih. Jadi Jacinda Ardern. Jadi itulah yang itu sih sebenarnya banyak orang melihat feeling itu sebagai poin negatif, padahal sebenarnya itu adalah poin positif gitu. Oke, thank you. Jadi sebenarnya banyak juga di negara-negara lain yang sangat-sangat mensupport wanita yang memang mengejar karirnya itu ya. Oke, lanjut. Thank you ya Kak Ana, bisa Kak boleh pergi. Oke, lanjut. Aku mau tanya nih, karena pertanyaanku tentang wanita yang takut dicap ambisius. Karena ada 2 CEO di sini, aku mau tanya dengan Kak Jacqueline ataupun Kak Ivanka, boleh langsung unmute Kak? Oke, ini Jacqueline mau duluan apa nggak apa-apa nih aku duluan? Udah, Ivanka dulu aja. Oke, jadi pertama aku mau respon dulu yang tadi Kak Hana bilang, itu benar banget. Justru kayak di aku juga
aku justru punya partner yang maksudnya deket sama aku, kerja bareng aku, dan dia orangnya, ya dia laki-laki yang bener-bener yang kayak logika tok gitu ya. Kayak kalau mau ngomong sama semua orang itu tuh aku, dia nggak pernah kayak ngomong karena emang beda banget stylenya, dan dia jadinya teman berantem aku ya, kayak ya quote unquote teman berantem yang jadinya keputusan yang kita ambil bisa lebih matang lagi gitu. Tapi emang bener dari employees di company aku itu emang bener-bener apresiatif banget sama caranya, ya my management style and how I talk to them gitu. Nah, untuk masalah ambisius ya, aku of course aku adalah orang yang ya dari dulu dikatain ambis gitu kan, sampai diomongin lah sama teman-teman kuliah. Tapi sebenarnya aku nggak ngerti kenapa orang mikir itu hal buruk. Like as long as kamu nggak menyakiti, mencelakai orang lain dan progres mereka, selama kamu bisa keep yourself in check dan nggak buta atau careless terhadap orang lain, I say go for it, ya kan? Karena determination is key gitu. Kayak kalau apa namanya, ya begitu sih sebenarnya. Aku nggak ngerti kenapa orang takut terlihat ambisius gitu. Oke. Oke, thank you Kak Vanka. Lanjut, Kak Jacqueline bisa langsung unmute. Oke, thank you Debbie. Menarik ya ini. Perempuan takut kelihatan ambis. Well, mungkin aku mau sharing juga nih. 2 kali ya. Pertama dari tempat kerjaku dulu, sama sekarang aku di Food Trust Indonesia. Jadi kebetulan di tempat kerjaku dulu itu menariknya head levelnya itu, tadi aku coba hitung-hitung, aku penasaran kan, aku seingatku emang banyak gitu, tapi ternyata sekitar 8 dari 8 head level di perusahaan tempatku kerja dulu itu cewek semua, dan mereka semua berkeluarga, dan mereka bisa balancing antara karir and daily life-nya mereka gitu sama keluarganya, which is amazing. Dan menurutku salah satu kuncinya di sana adalah pertama dari culture dari company-nya, dan kedua adalah dari prioritization dari diri kita sendiri as a woman. Jadi kalau misalnya kita ngelihat apakah culture company itu mendukung untuk perempuan bisa balancing their life dengan mungkin flexible hours, atau mungkin waktu yang cukup juga antara juggling between, kayak tadi Hana sharing, juggling between career and her life. Dan yang kedua dari diri kita sendiri, gimana kita memprioritaskan gitu, kapan kita harus make time for work, dan juga mana kita harus make time for family gitu. Karena dua-duanya sama-sama penting gitu. Jadi menurutku being a woman that's ambitious itu tergantung dari kita sendiri gitu. Karena menurutku setiap perempuan itu punya ambisi yang berbeda-beda gitu. Aku pribadi kebetulan ambisiku sekarang fokus utamaku adalah karir gitu. Jadi dan aku nggak merasa takut atau gimana, karena dari yang aku lihat contoh yang tadi aku share itu adalah mungkin kok kita as a woman punya ambisi, punya karir, dan kita juga punya keluarga. Okay. Nah, kedepannya saat aku juga udah mulai berkeluarga, aku harapannya juga tetap bisa balancing antara karir yang aku jalani nanti dengan keluargaku gitu. Dimana aku memang pengennya bisa kerja dengan misalnya flexible hours, atau kayak aku bisa bagi waktunya dengan baik gitu. Dan itulah culture yang aku mau bawa juga nanti ke depan aku di perusahaan ini gitu. Mantap. Oke, thank you Kak. Berarti kesimpulannya dari Kak Vanka dan Kak Jacqueline tadi, yang penting ya don't mind them lah. You do what you want to do. I mean, nggak usah takut gitu ya, dicap terlalu ambisius lah, dicap terlalu bossy, dicap nantinya kamu kerepotan lah atau gimana-gimana. Yang penting kitanya tahu gimana cara ngejalaninnya dan bisa figure it out. Ya udah jalanin aja gitu ya. Oke, lanjutnya aku mau tanya Kak Guri nih, yang memang di Jepang harus juga ya environment-nya buat cewek untuk berkarir. Gimana nih Kak? Finally. Jadi aku tuh cukup, sebenarnya I like to piss people off. Aku suka nge-provoke orang. So I think aku tuh suka banget I'm actually not in Indo, karena kalau di sini tuh kayak it's more peaceful ya, karena
meskipun ada tetap kayak istilahnya the unspoken rule of kayak role-nya sebagai seorang wanita di Jepang gitu ya. Tapi kayak nggak istilahnya kalau ngomong kasar nggak separah Indo gitu ya. Kayak gimana ya? Kalau aku sih aku tahu kalau aku sebagai wanita itu aku nggak punya anak. One. Also aku nggak peduli if I got married or not. It's not a priority. Jadi kayak kalau aku di sini pun kayak kalau misalnya ada orang nanya aku kayak dari Indo misalnya ya, kapan kamu nikah gini terus aku kayak kok ngatur sih, you're paying for me, like are you paying for me, like what's the deal here gitu. Kayak I think it's like urusan gue lu ngapain ngatur gitu. Kayak it's my life. The matter of me having a kid or not should not be none of your concern unless you're paying me to have a kid, then yeah, go ahead. Kayak buat aku sih kalau di Indo sih kayak ada ininya ya, ada kayak culture gossipnya and stuff like that. Kalau di sini sih enggak sih ya, tapi lebih kenceng, lebih kayak subtly di push gitu kalau di workplace gitu. Cuma kalau di Indo kan kayak ya kalau kumpul-kumpul di keluarga suka gosip gitu ya, langsung ngomong di muka gitu kan ya. Ya kalau di sini sih enggak gitu loh, karena I would say women di sini itu meskipun ada that kind of culture di workplace itu mereka tuh juga ada istilahnya kayak they have that freedom untuk kayak live whatever that kind of life they wanna live gitu loh. Jadi kayak gimana ya, kalau misalnya di Indo tuh yang bisa aku saranin tuh kayak just don't give a fuck man, seriously. Kayak it's just kayak buat gue it's just ridiculous, kayak masih aja doh orang bisa kayak gosipin kayak kapan kok kamu udah nikah, and then like the expectation of woman untuk kayak kalau misalnya umur segini mesti udah punya anak gini gitu loh. Kayak it's 2020, it's 2022 man, I mean come on gitu kok masih begini. It's just ridiculous to me. So it's like gampang sih kayak don't pay them no mind. Mereka cuma white noise, just do it gitu sih. Oke, thank you Kak. Iya, sama-sama. Fokus ke diri sendiri aja intinya. Yes. Oke, last but obviously not least, gimana nih Kak pendapatnya Kak Fioni tentang wanita yang takut dicap terlalu ambisius, takut dicap bossy, dan takut nantinya jadi bumerang katanya buat dirinya sendiri kalau misalnya mau milih berkarir dan juga pengen jadi berumah tangga. Kalau menurut aku semua tuh mesti di-balance sih ya. Kayak misalnya kalau udah single nih, belum punya calon suami misalnya, terus nggak ada tanggungan keluarga gitu kan, ya secara finansial nggak ada yang jadi nggak ada yang jadi beban gitu. Itu ya nggak apa-apa, maksudnya kalau nggak ada something yang jadi beban ya udah, maksudnya ya ambisius aja gitu, ambil semua opportunity yang ada gitu. Orang mau apa juga oh ya udah ya lu ngomong aja, lu juga nggak bakal dengerin gitu kan. Cuman beda ceritanya kalau misalnya udah mau berkeluarga ya, atau udah berkeluarga gitu kan, mungkin menurut aku nggak bisa sama kali ya, maksudnya level ambisiusnya, karena kayak kita udah nggak hidup sendiri, kita ngambil keputusan pasti berdampak juga ke hidup orang lain gitu kan. Dan ya yang penting support sistemnya bisa bisa ngertiin lah, atau even mungkin ngarahin kita ke dalam tanda kutip ambisi yang lebih baik lagi dari yang kita pikir. Oh ini menurut gue udah oke kok, tapi ternyata ada yang lebih baik lagi, di mana ambisi tersebut ternyata bring good things buat kedua belah pihak gitu. Dan kalau untuk misalnya kayak yang kata tadi Debbie bilang, antara misalnya di berumah tangga atau misalnya berkarir gitu kan, saya sekarang ini aku tuh aku tuh bentar lagi udah mau resign, kayak minggu ini terakhir gitu kan tempat kerja. Terus udah aku emang mencari di berumah tangga aja gitu.
Oke. Tapi ini sih maksudnya bukan ngurusin rumah aja gitu sebenarnya. Tapi emang saya kalau karir kan balik lagi kita ngedefine karir itu seperti apa sebenarnya. Apakah karir itu berarti level kita di satu company? Apakah karir itu berarti kita harus kerja sama orang? Apakah karir itu berarti level income kita? Beda-beda lah ya. Iya, jadi balik ke cara kita ngedefine karirnya itu gimana gitu. Ada juga bilang, oh karir itu ya identity gue gitu. Kalau misalnya gue karirnya sebagai content writer, gue resign ya gue cuma masih bisa freelance sebagai content writer. Menurut gue, mungkin ada yang bilang itu tetap karir gue sebagai content writer gitu kan. Jadi ya tetap ini sih maksudnya dikomunikasikan dengan support system yang ada gitu, karena ya kita hidup kan nggak sendiri ya, jangan sampai keputusan diambil itu jadi berdampaknya kemana-mana gitu. Itu sih. Oke, thank you ya Kak. Oke, aku balikin aja. Jadi benar banget sih pendapatnya Kakak di sini. Yang penting kita tahu cara yang ngejalanin dan ada support system yang ngedukung, itu udah cukup buat kita nggak usah mikirin lah pendapatnya orang, dan juga ngapain juga kita harus membebani diri kita kalau misalnya dicap terlalu ambisius. Ya emang ambisius is not a bad thing, especially kalau misalnya orang cewek dicap ambisius kan pikirannya stigmanya negatif, but it is not a bad thing, dan itu juga berlaku sama cowok juga. Oke, ini the last question. Aku mau tanya, apa nih harapan kakak di sini dan pesan-pesan kakak di sini untuk woman yang ngejar karirnya dan wanita-wanita yang berkarir, harapannya di masa depan tuh kayak gimana, dan apa pesan-pesan yang kakak-kakak ingin sampaikan? Boleh nih, siapa dulu nih? Aku dulu boleh kali ya, Dep? Boleh, Oke, boleh. jadi ini sekalian sedikit rebuttal sama rebuttal lagi. Ya respon lah terhadap yang tadi ngomong ya. Kayaknya pengalaman aku beda banget sama umumnya, karena justru aku ngalamin kebalikannya. Jadi gini, dari dulu aku ambisius, terus orang yang ngelihat aku sekarang kerjanya kayak gini, jadi orang mikirnya kayak, oh dia akan kerja terus gitu. Padahal sebenarnya aku cita-citanya itu jadi ibu. Aku justru cita-citanya Tahu, jadi, Kak. iya kan, Dep? Justru aku cita-citanya jadi pengennya ya jadi full time housewife gitu loh. Dan kayak keluarga, temen atau rekan kerja itu tuh kaget banget, dan justru aku kayak dapet reaksi yang sebaliknya, loh kenapa nggak kerja aja gitu loh. Which is weird, but also at the same time itu bikin pressure juga gitu. Ini berkaitan sama apa yang aku harapin. Intinya just be brave to do what makes you happy. Mau itu milih antara jadi wanita karir atau full time housewife, atau loncat pindah bidang karir, atau sebatas berani untuk apply di suatu perusahaan yang kamu pengenin, itu ya berani aja dulu gitu. Gitu sih menurut aku. Oke. Setuju banget. Terus Kak, ini aku juga mau sampein di perusahaannya Kak Ivan Kak, yang ngurusin ini ya, panel surya di residential home. Ya. Lagi hiring ya Kak, besar-besaran. Oh iya betul. Agak Boleh Kak tuh, coba. Yang aku bilang soal berani itu karena gini, banyak perusahaan yang kayak perusahaan aku gitu, di perekrutan kita welcome banget sama orang-orang yang belum pernah bergelut dalam bidang ini, ataupun bahkan belum pernah kerja di role yang dia apply. Selama kita ngelihat kayak kamu bisa belajar dan mau kerja keras, we will give you a chance. And sebenarnya ya gitu, benar kata Debbie, kita sekarang lagi banyak buka lowongan. Jadi siapa tahu di sini ada yang lagi butuh, bisa ke bit.ly/career-eterna. Jadi bionya Kak Ivan @Ivanka Panjaitan. Ada di bio Instagram juga.
Oke, jadi jangan Thank takut you, ya. Debbie. Jangan takut teman-teman. Jangan takut ya, walaupun aku kayak ini apa ini gimana, kan ada tuh kayak banyak lowongan kerjaannya, ada sales development, ada engineer dan lain-lain. Nah, walaupun kelihatannya ini apa ini, karena jujur perusahaan solar tech kayak gini kayak jarang kan, jadi orang-orang kayak gimana ini nanti kerjanya. Jadi jangan takut dulu, yang penting mau belajar dan mau usaha, apply aja dulu ya Kak. Iya, betul banget, Debbie. Makasih shout-out-nya. Iya, tenang. Oke, lanjut nih, mungkin dari Kak Fioni, apa nih pesan dan harapan Kakak untuk wanita yang mengejar karir di masa depan, dan apa yang ingin Kakak sampaikan ke kita-kita yang wanita-wanita ini? Apa ya? Mungkin selagi bisa dikejar aja. Selagi apa? Ya mumpung masih muda ya. Soalnya kan apa namanya? Kalau kayak lingkungan, kalau nyari kerja misalnya kayak udah umur, misalnya anggap aja lah misalnya kayak 35, umur 35 gitu kan, cari kerjaan dibandingin sama anak yang umur 20-an cari kerjaan gitu, pasti prioritas company itu beda gitu kan. Pasti mereka cenderung yalah yang muda dulu aja lah, yang tua mah nanti ini payrollnya mahal lah apalah gitu kan. Jadi ya mumpung masih muda dikejar aja, ambil opportunity yang ada gitu. Oke, setuju. Jadi pesannya adalah buat kita-kita cewek-cewek yang muda dan punya banyak kesempatan, apalagi di usia ini, kejar aja semua yang kita ingini, terus ambil semua opportunity yang ada ya Kak. Iya, karena ya one opportunity leads to another opportunity lah. Oke, selanjutnya Kak Guri, boleh unmute Kak? Ya. Iya, pesan dan harapan Kakak untuk wanita karir. Menurutku sih kalau memang mau fokus ke bagian karir, just go for it sih. Kayak kalau misalnya kamu pengen berkeluarga, ya also go for it gitu loh. Tapi aku kayak there's no wrong way about it sih. Jadi kayak nggak usah dengerin yang di luar, just follow your gut. I think menurut aku sih, I think tiap orang pasti tahu what's best for them gitu loh. Jadi kayak orang lain yang misalnya ngomongin kamu apa tuh belum tentu tahu kamu tuh orangnya seperti apa aslinya gitu loh. So the only person that knows you is you gitu loh. Jadi kayak if you wanna go for a career, go for it girl. I mean, you only live once anyway, as cliche as it sounds gitu loh. Kayak kapan lagi lo mau kejar karir gitu loh. Benar-benar. Yes, setuju. Go for it, girl. Yeah, begitu. Oke, Kak Jacqueline, pesan dan harapannya untuk wanita karir di masa sekarang ini? Oke. Pesannya mungkin buat ini ya, para perempuan sekarang ya, wanita-wanita yang sedang berkarir sekarang ini. Sebenarnya aku kurang lebih sama-sama yang lain ya. Intinya apapun itu coba dulu aja sih, itu kayak masalah karir itu soalnya bener tadi yang udah Guri mention juga gitu. Kita yang paling tahu apa yang kita pengen, apa yang kita mau lakuin, apa yang kita mau achieve ke depannya. Apakah kita memutuskan untuk berkarir dulu, atau mungkin kita mau take some time off atau apapun itu. Jadi kayak semua orang punya timeline masing-masing. So do whatever feels comfortable for you gitu. Karena balik lagi kita akan menjalaninya gitu. It's okay if you have, maksudnya kayak setiap orang kan juga punya mungkin culture yang berbeda, punya lingkungan yang berbeda, punya tanggungan yang berbeda, dan itu akan mempengaruhi apa yang kita perlu decide. Tapi apapun itu ya kita coba lakuin aja yang terbaik yang kita bisa, ambil keputusan terbaik yang kita bisa gitu. Entah itu seputar karir kita saat ini atau rencana kita ke depannya. Whatever it is, ya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Gitu.
Oke, thank you Kak. Jadi believe in yourself ya. Ambil aja apapun yang ada, semua kesempatan yang ada, and go for it. Oke, thank you Kak. Untuk Kak Hana, apakah Kakak sudah present? Atau Ya. eh, Kak, Sudah kembali. apa nih harapan dan pesan Kakak untuk perempuan-perempuan yang sedang berkarir? Untuk perempuan-perempuan karir, pesan gue adalah berani gitu ya. Jadilah orang yang berani. Kayak tadi udah banyak yang bilang juga dari speaker-speaker lain, gue setuju banget. Kayak you do you aja gitu ya. Dan buat perempuan-perempuan yang sudah di tahap berkeluarga dan juga bekerja gitu ya, meskipun misalnya dalam diri kalian ada rasa bersalah gitu ya, karena harus meninggalkan anak misalnya, atau seakan-akan banyak omongan-omongan yang menyudutkan kalian, seakan-akan kalian menomorduakan keluarga gitu ya. Bu Najila Shihab itu seorang penggerak pendidik, itu pernah penggerak pendidikan itu pernah ngomong kayak gini, nggak ada istilah yang namanya full time mom atau ibu bekerja dan ibu paruh waktu gitu. Jadi semua ibu itu, kalau kita bilang full time mom itu kan biasanya hanya untuk ibu-ibu yang kesannya ibu rumah tangga gitu ya, yang nggak bekerja 100% di rumah, ngerawat anak, ngurus suami gitu ya. Padahal sebenarnya semua perempuan itu kalau sudah memiliki peran ganda gitu ya, artinya bekerja juga, menjadi istri juga, menjadi ibu juga, itu semuanya kita itu full time gitu, kita full time di situ, nggak ada perempuan yang setengah-setengah gitu. Semua perempuan pasti ingin mengusahakan yang terbaik untuk orang-orang yang dicintainya dan apa yang ingin dia kerjakan kayak gitu. Jadi jangan terlalu merasa bersalah gitu ya, dan itu semua hal yang bisa kita perjuangkan kok gitu. Oke. Itu aja. Oke, thank you Kak. Ngena banget sih, karena aku juga punya kakak yang juga berkarir dan juga juggling sama anaknya yang udah 2 tahun gitu. Iya sih banyak, ya ini aku sharing dikit ya, ya memang banyak ternyata perempuan yang ngerasa bersalah gitu, termasuk kakak aku yang kayak, aduh udah lama nih nggak main sama anak, rasa bersalah, aduh anak aku udah lama nggak keluar rumah, jadi kayak emosinya itu kayak roller coaster gitu. Jadi yang penting nggak apa-apa, jalani sebisa kita, terus juga jangan merasa bersalah jika memang harus hidup di 2 dunia nih, yang kadang berkarir, kadang juga ngurusin anak, gitu ya. Oke, thank you ya Kak Hana buat pesan-pesannya. Oke, obrolan Kak Hana tadi menutup Clubhouse kita hari ini, Women and Career. Thank you semua speaker yang udah sharing, thank you semua audiens yang udah hadir. Dan bye-bye, sampai ketemu di Clubhouse di lain masa depan. Thank you. Thank you semuanya, mantap. Thank you. Bye-bye. Thank you Kak Fiani, thank you Jacqueline, thank you Kak Guri.